Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan syukran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul amin wa qasamal anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa iqamatihi kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Fa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'thur. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa fi sirra hasanatamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an min ashabi. Al-Quran hujjatul laka aw 'alaik. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma wa rzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para hadirin, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berkah ini tidak lupa kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu. Dengan nikmat ini kita bisa hadir di majelis ilmu tanpa ada kekurangan dan hambatan apapun. Dan yang kedua, mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatul baik, para sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa meniti di atas jalan yang dicontohkannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah hingga hari kiamat kelak. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Rabiul Awal, yang dimana kalau kita melihat sejarah, maka ada beberapa peristiwa yang penting yang harus kita pahami di dalam bulan Rabiul Awal. Meskipun kalau kita selalu mendengar dan pernah mengetahuinya, maka di bulan Rabiul Awal ini selalu identik dengan kelahiran Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para jamaah Bapak Ibu, meskipun di bulan Rabiul Awal ini merupakan di antara, yaitu adanya kelahiran atau peristiwa lahirnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi ada peristiwa-peristiwa yang besar yang perlu kita pahami. Maka oleh sebab itu kita mencoba di sini akan mengupas yang dimana para ulama dari ahli sejarah, ahli syirah, ahli falak, ahli hadis, dan juga termasuk ahli tafsir ketika mengupas menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang besar
di bulan Rabiul Awal. Maka di sini pentingnya kita untuk mengkaji tentang adanya sirah sejarah. Maka pada zaman Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita membaca di dalam kitab Raihul Maktum atau dalam bahasa Indonesianya sejarah Nabi yang ditulis oleh Syekhur Rahman Al-Mubarakpuri, dan kitab ini mendapatkan apresiasi bahkan juara 1 internasional di Arab Saudi yang direkomendasi oleh para ulama juga, bahwa kitab ini kitab yang bagus dalam mengupas menjelaskan tentang sejarah Nabi mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Juga ada di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang dimana di dalam kitab ini dikarang oleh Ibnu Hisham dan juga secara detail, gamblang, jelas. Maka pembahasan di dalam kitab ini juga merupakan bahasa yang sangat luar biasa, sistematis, tematik, dan juga bisa menjadi referensi rujukan dalam hal memahami tentang kehidupan Nabi mulai lahir sampai beliau wafat. Dan juga di dalam kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang dimana beliau seorang ulama hebat dalam hal persoalan juga sejarah, maka tidak kalah juga dalam beliau menjelaskan secara berurutan bagaimana kisah yang dialami mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Dan juga di dalam kitab Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir atau yang dikenal dengan Imam Al-Bidayah Ibnu Katsir, yang dimana di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini pun menjelaskan tentang di antara sejarah Nabi mulai lahir juga sampai beliau wafat. Dan masih banyak kitab-kitab yang lain, sebagaimana juga kita bisa membaca di dalam kitab Laqaidul Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rabiul Awal yang hari ini kita merasakan oleh Allah, kita diberi nikmat umur. Dengan keberkahan umur ini kita bisa merasakan kehadiran bulan Rabiul Awal. Dengan datangnya bulan Rabiul Awal, kita akan teringat bagaimana peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang agung, yang dimana oleh para ulama dicatat di situ ada beberapa peristiwa yang harus kita pahami. Yang pertama, peristiwa yaitu ketika Raja Abraham menyerang Ka'bah. Itu pun terjadi, ya, yang dimana pada bulan Rabiul Awal. Dan juga peristiwa juga yang dimana ketika saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan juga peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan juga ketika beliau wafat saat itu pula diangkatnya khalifah yang pertama yang menjadi kepala, yang menjadi pemimpin bagi seluruh kaum muslimin di dunia ini, yang dinamakan khalifah atau Amirul Mukminin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika saat itulah pada bulan Rabiul Awal. Maka pada kesempatan ini kita akan mencoba sedikit mengupas tentang perjalanan sejarah terjadinya peristiwa di bulan Rabiul Awal. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengingat apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Fil, surat yang ke-105 ayat 1 sampai ayat 5, yang dimana di situ Allah turunkan karena ada peristiwa yang luar biasa yang ada hubungannya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa dinamakan surat Al-Fil, yaitu surat gajah? Maka begini ceritanya para jamaah. Pada kurang lebih tahun 570 atau 571 Masehi, yang dimana pada saat itu Raja Abraham sebagai raja di negeri Yaman, yang dimana sebelumnya beliau menjadi gubernur, yang ketika saat beliau ini dikirim dari wilayah Ethiopia atau Afrika,
yang dimana juga untuk menjadi gubernur di wilayah Yaman. Maka saat itu beliau merebut kekuasaannya dari Bunuwas. Bunuwas ini juga sebelumnya pemimpin di negeri Yaman. Maka saat itulah terjadi pemberontakan yang didalangi oleh Abraham, kemudian terjadi pertempuran, kemudian Abraham menguasainya dan juga membunuh Bunuwas yang saat itu jadi pemimpin di Yaman. Ketika Abraham memenangkan pertempuran dan membunuh Bunuwas, maka disitulah Abraham mendeklarasikan dirinya menjadi raja di negeri Yaman. Maka pada saat itulah semua masyarakat di negeri Yaman taat untuk patuh kepada Abraham. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka muncul dalam diri Abraham bin Asram. Abraham bin Asram ini nama lengkapnya. Maka muncul dalam dirinya kesombongan dan kedengkian terhadap yaitu penduduk Mekah. Kenapa? Karena disitulah Abraham iri dengan adanya Ka'bah yang dihormati, yang disucikan, yang dimuliakan oleh orang-orang Arab sekitarnya. Kenapa? Karena dari situlah dengan adanya Ka'bah atau Masjidil Haram, banyaknya para pedagang-pedagang, banyaknya para pengusaha-pengusaha dan juga sekaligus kabilah-kabilah suku yang berbondong-bondong mereka hadir, mereka juga datang untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus untuk juga melaksanakan pekerjaan-pekerjaan bisnis dan yang sambil berdagang sambil ibadah. Maka ada rasa iri di dalam benak diri Abraham. Maka saat itulah Abraham mencoba untuk mengalihkan peribadatan orang-orang Arab itu yang pusatnya sentralnya di Ka'bah Masjidil Haram Mekah, supaya nanti ini semua dialihkan menuju Yaman dengan dibuatnya yaitu tempat peribadatan namanya gereja yang diberi nama Qolis atau Qolis ya. Maka Qolis atau Qolis yang diberi nama oleh Abraham bin Asram ini tujuannya untuk mengalihkan supaya para pedagang-pedagang orang yang biasanya mereka ini laksanakan ibadah haji di Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah Mekah supaya beralih ke tempat yang dibuat oleh Abraham namanya gereja Qolis yang besar sekali dan indah, bahkan lebih besar daripada Ka'bah. Maka para jamaah Bapak Ibu, dari situlah di antara kabilah-kabilah orang Arab yang dekat dengan Yaman, Bani Kinanah, Bani Nasr, Bani Nais dan yang lainnya, ini merasa juga tidak senang dengan kehadiran gereja yang dibuat oleh yaitu Raja Abraham di negeri Yaman. Maka di antara mereka ada seorang kemudian berusaha untuk membuat kegaduhan yang dimana dalam sejarah ada mengatakan bahwa gereja itu ya dikotori dengan kotoran manusia, ya, artinya diberaki di dalamnya. Ada sejarah juga riwayat mengatakan gereja itu dibakar. Ada juga yang mengatakan bahwa gereja itu ya dikotori ya, dengan tulisan-tulisan dan yang lain. Ini perbedaan pendapat. Maka pada intinya di situ ada ketidaksukaan dari kabilah Arab yang dekat dengan negeri Yaman. Maka ketika tahu dilaporkan kepada Raja Abraham, maka Abraham marah besar. Ketika marah besar bahwa ini perbuatan orang-orang yang tidak senang dengan sikapnya dia membuat gereja yang besar. Maka saat itulah Abraham langsung bergerak marah besar, kemudian memobilisasi semua pasukannya dikumpulkan. Dalam riwayat ada yang mengatakan 7.000, ada riwayat yang lain 70.000 pasukan. Dipimpin oleh Abraham sendiri sebagai panglima utamanya. Maka saat itu Abraham juga meminta bantuan gajah dari Najasyi. Ya, maka dikirimkan yaitu gajah yang berjumlah kurang lebih ada 12 besar-besar sebagai kekuatan utama, kendaraan yang paling hebat saat itu. Kenapa? Karena gajah merupakan peralatan perang sekaligus kendaraan super gajah, super canggih, super kuat. Ya, kalau sekarang mungkin tank ya,
leopard yang dibuat dari pindad. Nah, contoh apanya kan gitu ya, atau tank-tank yang dibuat dari Rusia dan yang lain yang anti rudal. Gajah yang begitu kuat ya, ketika dibacok dan lainnya mungkin tidak seperti kuda ataupun onta langsung kakinya patah. Besarnya, kuatnya itu sesuatu yang sangat ditakuti oleh pasukan manapun dengan tentara pasukan gajah tadi. Maka Raja Bra memiliki gajah yang istimewa yang paling besar di antara gajah-gajah tadi yang diberi nama Mahmud. Bagus ya gajahnya ya, namanya Mahmud ya, yang dihormati, yang dipuji. Nah itu. Ketika Bra memiliki gajah tadi, kemudian dia terus ekspansi melewati setiap kabilah-kabilah. Setiap kabilah apapun yang berani menghadapnya, berani melawannya, maka sikat habis. Dan tidak ada satupun kabilah suku Arab manapun yang bisa menghentikan kehendak Abraham. Semuanya ditumpas habis semuanya. Ketika saat di dekat Mekah, jarak kurang lebih hampir 15 kilo ya, di wilayah daerah Mugomas ya, dalam riwayat yang lain, maka di situ Abraham berhenti. Kemudian saat itulah Abraham mengirim utusan kepada pemimpin di Mekah. Siapa? Yaitu Abdul Muthalib, saat itu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu pula pasukan Abraham pun sempat menyita, mengambil, merampok 200 onta milik Abdul Muthalib saat itu diambil, dan juga onta-onta dari masyarakat Mekah yang lain. Maka setelah kejadian itu, maka utusan Abraham menemui Abdul Muthalib agar Abdul Muthalib menyerah dan semua warga yang di kota Mekah, dan juga mengakui kekuatan ataupun kekuasaannya Abraham. Maka Abdul Muthalib, oke, saya mengakui, kita mengakui kekuatan Raja Abraham. Kita tidak akan mampu untuk menghadapinya secara personil kalah, secara kekuatan atalnya juga kalah, secara apapun kalah. Karena saat itu Abraham itu dengan perlengkapan yang lengkap, busur panah, tombak, pedang, tameng, belum gajah, belum pasukan kuda dan yang lainnya. Sedangkan orang-orang saat itu ya sangat minim sekali dengan peralatannya. Maka otomatis Abdul Muthalib jelas dengan prediksi kalah kalau tempur, daripada sia-sia mati konyol, ya sudah pasrah saja. Maka saat itulah utusan tadi mengajak Abdul Muthalib untuk menghadap kepada Abraham. Yang saat itu Raja Abraham membuat kemah di wilayah Mugomas. Saatlah Abdul Muthalib kemudian berangkat, kemudian menghadap Raja Abraham. Satu tenda yang sangat luar biasa indahnya dan besar. Maka ketika menghadap, Raja Abraham kemudian bertanya, apa benar engkau pemimpin di Baitullah atau di Mekah, dan engkau sebagai tokohnya, sebagai orang yang bertanggung jawab mengurusi Ka'bah, rumah Tuhanmu itu, rumah nenek moyangmu itu, rumah tempat peribadatan nenek moyangmu itu, betul? Sebelum aku hancurkan tempat peribadatan nenek moyang kamu sebagai pusat peradaban dan juga sebagai tempat untuk ibadah seluruh kabilah-kabilah yang lain, maka apa yang kau inginkan kepada diriku? Maka berdasarkan itu minta kepada Abdul Muthalib sebelum dianjurkan, mintalah apa yang diinginkan. Maka Abdul Muthalib mengatakan, wahai Raja, wahai Abraham, saya tidak minta yang lain, cukup saya hanya minta onta yang kau ambil dari pasukanku yang berjumlah 200. Maka sangat kagetnya Abraham datang ke sini, bukan kau untuk mempertahankan rumah ibadahnya, ataupun sebagai orang yang betul-betul mati-matian ibaratnya menjaga simbol peradaban dari nenek moyangnya, yaitu Baitullah, sebagai pusat perdagangan, sebagai pusat tempat untuk ibadah seluruh orang-orang Arab sekitarnya dan yang lain. Tapi di situ hanya minta onta. Nah, ini kan kaget. Lucu sekali ini pemimpin seperti ini. Kenapa kalau hanya kau minta onta? Kenapa aku tidak
membela mati-matian demi untuk menjaga harga diri dan kehormatan. Apa jawaban Abdul Muthalib? Kalau onta itu milik saya. Kalau rumah yang akan engkau hancurkan, ya, Ka'bah itu ada pemiliknya. Aku serahkan kepada pemilik. Apa kata Abraham? Gak usah macam-macam. Akan aku hancurkan juga yang milik. Siapapun yang memilikinya, siapapun yang menjaga pemeliharanya, tidak akan sanggup untuk menghadapi kekuatan dengan sombong dan bongkar. Maka satu dikembalikanlah buat seluruhan kepada Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian pergi meninggalkan Abraha. Kemudian Abdul Muthalib menghadap kepada penduduk Mekah mengatakan, wahai para penduduk, hendaknya kalian lari ke bukit-bukit yang dekat. Hindarilah dari segala serangan-serangan Abraha yang nanti akan menghancurkan Ka'bah ini. Maka saat itulah Abraha sebelum meninggalkan Ka'bah, maka beliau mendekat pintu Ka'bah dan mengatakan, ya Allah, aku tidak mampu untuk menjaga rumah. Maka aku serahkan kepada Engkau, wahai Tuhanku yang Maha Kuasa, Zat yang memelihara rumah yang suci dari segala kebenisan dan kesombongan. Saat itulah kemudian Abdul Muthalib langsung naik ke bukit-bukit dan menyaksikan bagaimana keadaan nanti Abraha ini menghancurkan Ka'bah. Saat itulah ketika Abraha ini sudah persiapan matang semuanya, besok paginya pasukan sudah disiapkan, dibariskan dengan rapi, maka Abraha kemudian menaiki gajah yang paling besar ini namanya Mahmud. Maka saat itulah Abraha ingin memacu, yaitu ingin mengendalikan, artinya gajah yang dinaiki tadi. Ternyata gajahnya tidak mau bangkit dari duduknya, dipukul, ya, kemudian disunggut dan mengatakan dibakar bokongnya gajah tadi agar mau bangkit, tapi gajah Abraha tidak mau berdiri. Setiap kepalanya sama pawangnya diarahkan ke kiblat, ke Ka'bah lagi tidak mau serong ke kanan, serong ke utara, serong. Yang penting wajah gajah tadi tidak mau menghadap ke Ka'bah. Maka saat itulah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan yang namanya ababil, burung yang berbondong-bondong yang dari segala penjuru itu muncul, arah barat, timur, selatan, utara, muncul burung. Burungnya tidak besar, burungnya kecil. Ya, seperti burung mungkin kalau kita ada burung brand gitu ya. Maka ketika burung itu keluar, ya, maka langit-langit tertutupi dan menjadi gelap, suasana petang, gelap gulita. Saking banyaknya burung yang Allah kirimkan. Dan burung itu di dalam Al-Quran kita sudah pahami dan kita sudah apa, insya Allah, ya. Jadi kita mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh imam. Burung itu membawa batu yang namanya sijil. Batu sijil ini adalah bahasa Persia, dalam riwayat adalah sijil dan jilun. Batu keras, bulat, dan di situ panas. Penggabungan sijil adalah sijil, cinju, dan jilu. Ya. Jadi batu yang di situ mengandung uap yang sangat panas sekali. Itu bahasa Persia. Ya. Para jemaah baik ini dimulakan oleh ketika batu itu dibawa oleh burung yang jumlahnya 3, satu di paruh, 2 di cengkraman kedua kakinya. Maka saat itulah batu-batu tadi dilemparkan oleh burung-burung yang terbang di atas para pasukan Abraha. Maka kocar kacirlah semua pasukan Abraha. Lari dimanapun akan dikejar oleh burung tadi. Sedikit sekali yang selamat, banyak yang tewas, banyak yang binasa. Bahkan Raja Abraha pun binasa ketika memasuki wilayah Yaman. Dijelaskan dalam sejarah riwayat, batu itu apabila terkena kepala, kulit, badan apapun langsung bolong. Lobang langsung. Ketika itu batu itu ketika dilemparkan oleh burung langsung lobang badan itu. Makanya Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Quran 105 ayat yang kelima, waja'allahu ka'asfin ma'kul. Kemudian kami jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat, lobang. Jadi kalau ada daun itu dimakan ulat, lobang. Jadi batu yang dilemparkan oleh burung atas izin Allah yang dikirimkan dari neraka
itu ketika mengenai badan itu langsung mudah tembus jebol. Makanya tidak ada yang tersisa, sedikit sekali yang hidup. Sampai dijelaskan bahwa matinya Abraha itu sangat mengenaskan, terbelahlah jantungnya karena batu tadi. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dari situlah Allah abadikan di dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Muhammad, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah bertindak kepada pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan menjadikan segala tindakan dermaga kejahatan Abraha itu sia-sia, tidak ada yang manfaat dan tidak berhasil, sia-sia, gagal total. Wa arsala alaihi ababil, dan Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong ababil, jamak dari bilun. Makanya dulu jamak ababil, berbondong-bondong saking banyaknya. Bilun itu adalah satu, ababil itu banyak. Artinya burung yang sangat begitu banyaknya, bahkan jutaan bahkan lebih. Wallahu a'lam. Tapi bicara min sijil, kemudian burung itu melemparkan batu-batu yang dibawa ada 3 batu, maka dilemparkan ke setiap pasukan Abraha dan Abraha juga. Gajah, kuda, onta, apapun pasukannya, ya manusia lenyap semuanya. Begitu juga dengan Abraha. Jadi para jamaah Bapak Ibu, maka dari peristiwa kehancuran kebinasan Raja Abraha yang sombong yang ingin menghancurkan Ka'bah inilah, maka diabadikan di dalam surat Al-Fil. Nanti Bapak Ibu bisa membuka tafsirnya di dalam tafsir Al-Katsir tentang peristiwa Abraha menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah di dalam surat Al-Fil ini, insyaallah. Maka dari situlah Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa ketika terjadi peristiwa inilah, maka ini dijelaskan di dalam kalimatnya, bila khilaf wulida sallallahu alaihi wasallam di jawfi Makkah. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama Ahlussunnah ketika terjadi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, yang dimana di situ wa anna mawladahu kana amal fil. Peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW itu dinamakan, disebut dengan tahun gajah, karena ada peristiwa yang luar biasa. Maka ketika kehancuran Abraha ini jelang berapa hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang istimewa di muka bumi ini. Jadi para jamaah Bapak Ibu, maka lahirnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal, yaitu ada yang mengatakan 8, 10, 12 Rabiul Awal. Berpendapat 12 Rabiul Awal. Ibnu Hazm berpendapat tanggal 8 Rabiul Awal. Sedangkan dari ahli astronomi, ahli falak, ahli sejarah mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Yang ini disampaikan oleh yaitu Syekh Mahmud Bashar Al-Falaki, seorang ulama ahli falak, perhitungan tentang tanggal. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di dalam Qaulul Mufid ala kitab Tauhid mengatakan yang paling tepat, yang paling rajih lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Meskipun tidak ada kepastian dalam hadis yang sahih, ya. Ini khilaf, perbedaan pendapat tentang tanggal lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumhur ulama mengatakan 12, Ibnu Hazm mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan juga tanggal yaitu 9 Rabiul Awal. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Maka saat itulah Ibunda Aminah, Ibunda Nabi Muhammad SAW saat itu melahirkan beliau. Maka terjadi luar biasa keajaiban yang ditampakkan atas izin Allah. Bahkan sampai Ibnu Jauzi mengatakan ada 132 keajaiban. Di antaranya di dalam rumah bersinar dengan munculnya cahaya yang keluar dari perut
Aminah. Sayyidah Aminah ibu Nabi Muhammad SAW ketika melahirkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cahaya itu menyinari istana-istana Busra di negeri Syam, di wilayah Syam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW akan menguasai hampir seluruh di Jazirah Arab ketika belum masih hidup sampai wilayah Syam. Menjadi penguasa yang hebat. Para jamaah Bapak itu dimulakan oleh Allah SWT itu keajaiban. Bahkan barang-barang di Kisra ataupun istana Kisra itu ambruk semua, roboh. Gereja-gereja di wilayah Syam pun hancur, tenggelam. Bahkan api-api yang disembah oleh Majusi padam. Berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah itu ambruk, roboh semuanya. Sampai-sampai Abdul Muthalib itu sangat heran, ada apa? Itulah keajaiban-keajaiban di antara kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian para jamaah Bapak ini dimuliakan oleh Allah. Wafatnya beliau pun pada tanggal yaitu 12 Rabiul Awal, ada perbedaan. Sebagian mengatakan 13 Rabiul Awal. Beliau mengalami sakit 12 hari. Maka para jamaah Bapak ini dimuliakan oleh Allah SWT. Maka setelah beliau wafat, beliau pesan kepada umatnya, Arab fiikum amran lan tadilu ma masaktum bima kita Allah wasallam. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Apabila kalian berpegang teguh, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya semasa hidup kalian mau mengikuti Al-Quran dan Sunnahku. Itu pesan Nabi. Dan pesan Nabi juga kepada para sahabatnya dan umatnya adalah jagalah sholat. Sampai kalian meninggal dunia, jangan sampai meninggalkan sholat dalam situasi dan kondisi apapun. Itu pesan beliau. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika beliau wafat itu pada bulan Rabiul Awal. Dan juga ketika beliau hijrah ke Madinah pun itu pada bulan Rabiul Awal. Yang dimana ketika saat itulah Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah dalam rangka untuk menjadi apa? Menjadi kepala negara, pemimpin di kota Madinah. Ketika di Mekah situasi tidak memungkinkan, tidak aman, maka Allah pindahkan Nabi Muhammad SAW di Madinah untuk menguasai yaitu wilayah Madinah. Itu jika bakal kekuatan kaum muslimin semakin besar. Dan atas izin Allah terjadilah futuhat atau Fathul Mekah. Jadi para jamaah Bapak itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal, maka saat itu pula dilantiklah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama, yaitu pada hari Senin malam Selasa pada tanggal 13 malam 14 Rabiul Awal. Khalifah yang pertama kali saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada 4 peristiwa yang dimana ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW setelah Abraham dibinasakan oleh Allah, yang kedua hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yang dimana jika bakal kekuatan kaum muslimin akan semakin besar dan Nabi Muhammad SAW menjadi kepala negara bagi seluruh kaum muslimin. Yang ketiga wafatnya Nabi Muhammad SAW dan dilantiknya khalifah yang pertama pemimpin bagi seluruh kaum muslimin yaitu Abu Bakar As-Siddiq pada bulan Rabiul Awal. Luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna